Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Aji, NIM 185-292. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul 9 praktikum lab audit, yaitu penyelesaian audit. Baik, yang pertama langsung saja kita ke jurnal. Ini adalah daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018 untuk PT Sugus ya. Ini adalah bisa dibilang ini rekapan dari jurnal koreksi dan reklasifikasi dari PT Sugus dimulai dari modul 2 sampai modul 8. Nah, ini adalah yang pertama ada modul 2. Ini mengenai modul 2 yaitu piutang. Di sini ada mulai jurnal 1 sampai seterusnya. Lalu ada modul 3. Di sini mengenai persediaan modul 3. Lalu selanjutnya ke modul 4 mengenai kas dan setara kas. Di sini juga tertulis. Lalu selanjutnya di modul 5. Di modul 5 juga di sini ada mengenai beban dibayar di muka, ada sewa dan asuransi. Lalu untuk modul 6 mengenai investasi, ini pada saham PT Puh dan PT Piglet. Lalu di modul 7 ini ada aset tetap, ada bangunan dan prasarana, ada kendaraan dan lain-lain. Lalu selanjutnya di modul 8 ini ada pendapatan dan beban ya. Ini untuk beban perjalanan akomodasi, representasi dan jamuan sampai dengan beban pajak. Baik, setelah kita mengumpulkan jurnalnya, kita masukkan ke WBS dan BPL-nya. Di sini sudah ada. Nah, ini kita masukkan semua jurnalnya, jangan sampai ada yang terlewat. Ini sudah. Lalu untuk BPL-nya juga. Lalu kemudian di laporan perubahan ekuitas. Di sini sudah tertulis. Lalu untuk representation letter-nya di sini ada kepada yang terhormat KAP Krisnanti dan rekan. Nah, di sini ada mengenai pernyataannya, ada umum, lalu ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban dan laba rugi dan lain-lain. Oke, baik. Dan ini adalah surat pernyataan direksi mengenai tanggung jawab atas laporan keuangan PT Sugus. Ditandatangani oleh Diestri sebagai direktur utama dan Daniel sebagai manajer akuntansi dan keuangan. Oke, baik. Lalu yang laporan selanjutnya ini ada ini prosedur analitisnya. Jangan lupa untuk ini indeks ARP 2.1 bagian aset seperti ini. Lalu untuk indeks ARP 2.2 mengenai kewajiban dan ekuitas. Lalu yang ketiga yaitu indeks ARP 2.3, ini bagian laba rugi. Ini harus sama ya dengan WBS dan WPL-nya, totalnya harus sama. Oke, laporan selanjutnya yaitu arus kas bagi berikut. Lalu yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini catatan atas laporan keuangan PT Sugus 31 Desember 2018 dan 2017. Di sini ada bagian yang pertama ada umum, ada tisar. Lalu yang ketiga ada ini informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Nah, ini bagian pertama ada kas dan setara kas. Bagian kedua ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Lalu ada investasi pada saham, ada PT Gudang dan PT Garam. Lalu yang keempat ada piutang usaha. Lalu persediaan,
ada investasi pada entitas asosiasi, ini pada PT PUH dan PT Binglet ya. Lalu ada aset tetap, ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, serta peralatan kantor, serta ada akumulasi penyusutannya. Lalu selanjutnya ada yang ke-8 utang usaha, yang ke-9 ada perpajakan, lalu yang ke-10 ada utang bank, dan yang ke-11 ada modal saham, serta yang terakhir ada beban pokok penjualan dan beban usaha. Baik, lalu yang terakhir di penjelasan audit di modul 9 ini adalah laporan auditor independen. Di sini pada periode 31 Desember 2017 dan 2018. Lalu ada manajemen letternya untuk pemegang saham yang terhormat Dewan Komisaris Direksi PT Sungkus. Nah, ini ada beberapa saran perbaikan untuk pengendalian internal perusahaan. Yang pertama ada anggaran, yang kedua ada auditor internal, yang ketiga ada arus uang kas, yang keempat ada penagihan piutang, yang kelima laporan akun bulanan dari piutang usaha, yang keenam ada perangkapan tugas, yang ketujuh ada inventarisasi aset tetap, yang ke-8 prosedur pembelian dan penyimpanan barang di gudang. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai modul 9, yaitu penjelasan audit. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.